Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kali ini bersama saya Fania. Puji Tuhan kita bisa kembali di ibadah online GBT Home Kedunggebang. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara. Ibadah online tetap ditayangkan secara perdana di channel YouTube GBT Home Kedunggebang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan ibadah onsite yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul setengah 7 pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah akan segera dimulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan kami bersama-sama di dalam ibadah online. Biarlah saat-saat ini kita terus menyadari bahwa kita memerlukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang selalu mengajar, mengingatkan, membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, selalu hadir di dalam hati dan hidup kita, kemanapun kita pergi dan apapun yang kita kerjakan. Mari kita undang Roh Kudus untuk terlalu hadir bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, oh, Roh Yesus
Kami mau katakan bahwa kami perlu Roh Kudus senantiasa menuntun dan memimpin hidup kami, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, membawa kami mengenal akan kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh Roh Kudus, kami katakan kami perlu Engkau di dalam setiap pencobaan yang kami alami. Kami perlu penghiburan dan kekuatan-Mu, tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu senantiasa. Haleluya. Biar kami terus percaya dalam setiap pencobaan yang kami alami. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, dan pencobaan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai, amin, lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kau tak pernah mencobai, amin, lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurunku
saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada di padang gurun, mari tetap percaya bahwa di padang gurun pun Tuhan sanggup melakukan keajaiban dan mujizat-Nya. Adakah saat ini kita sedang mengalami titik terendah di dalam hidup kita? Mari tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup mengangkat hidup kita. Jangan kehilangan percaya, jangan kehilangan pengharapan. Tetap katakan dengan segenap hatimu, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan, yang mengasihimu Tuhan. Mari katakan, aku percaya. Kami mau terus menaruh rasa percaya kami kepadamu Tuhan. Ketika kami sedang berada di padang gurun, ketika kami sedang mengalami masa-masa kekelaman dalam hidup kami percaya bahwa pemeliharaanmu ada buat kami Tuhan, bahwa penyertaanmu ada buat kami, dan bahwa mujizatmu juga kau siapkan, kau sediakan buat kami. Bahkan di padang gurun pun kami akan melihat kuasamu, karyamu bekerja di dalam hidup kami. Biarlah hati kami terus menaruh percaya kepadamu bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan iman kami boleh semakin bertumbuh, pengenalan kami akan Engkau semakin bertumbuh Tuhan, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab dan catatan saudara. Dan apabila saudara menggunakan gadget, HP, saudara bisa membuka aplikasi Alkitab dan saudara bisa membuat catatan di situ dengan menggunakan tanda plus di aplikasi Alkitab saudara, tekan saudara-saudara dan buat catatan. Mari saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai satu hal yang mungkin seringkali kita anggap sepele, tetapi dari hal yang kelihatannya sepele ini, jika saudara dan saya tidak berhati-hati, tujuan hidup kita itu bisa dibelokkan tanpa terasa. Apalagi saudara-saudara jika hal tersebut itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
Saudara-saudara, jika saudara punya misalkan barang yang tidak berguna atau sampah lah ya di rumah saudara, kita akan membuangnya, kita akan menaruhnya di tempat sampah. Tetapi banyak kali saudara-saudara kita menggunakan hati kita itu sebagai sarana untuk kita menyimpan sampah. Saudara membayangkan bagaimana jika rumah saudara itu dipenuhi dengan sampah-sampah yang banyak saudara-saudara dan berbau busuk menjijikkan saudara-saudara. Itu yang terjadi ketika saudara dan saya memilih untuk menyimpan sampah, menyimpannya ke dalam hati. Maka dari itu saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama belajar satu tema yang judulnya seperti ini, selesaikan urusanmu. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama. Perhatikan, adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara-saudara, Ahitofel ini adalah seorang penasehat raja. Dimulai dari zamannya Daud sampai kepada masa Absalom. Saudara-saudara perhatikan, orang ini bukan orang yang biasa. Orang ini sangat luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Alkitab menulis dengan sangat spesifik. Pada waktu itu, jadi pada waktu itu, pada zamannya Daud sampai Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama, bukan hampir sama, adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Orang ini saudara-saudara memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat yang ia miliki saudara-saudara itu yang membuat ia sampai kepada posisi di mana ia kalau ada situasi yang sangat membutuhkan ketajaman saudara-saudara, maka yang diminta nasihat adalah Ahitofel. Ahitofel ini mampu saudara-saudara, dia bisa memberikan nasihat yang sama. Kalau dimintakan ke Tuhan, jawaban Ahitofel pun sama, kira-kira seperti itu saudara-saudara. Jadi orang ini itu ada pada puncak karirnya, orang ini luar biasa hebatnya. Dan dari orang ini saudara-saudara kita akan bersama-sama belajar bagaimana saudara-saudara tujuan hidup, saudara-saudara destiny saudara itu bisa melenceng sangat jauh hanya karena perkara saudara menyimpan sampah di tempat yang salah. Saudara-saudara, siapakah Ahitofel? Perhatikan, Ahitofel adalah penasehat Daud, ia berasal dari Gilo. Dan jika saudara menyelidiki di Alkitab, kalau saudara memakai aplikasi Alkitab, saudara bisa pakai tanda lingkaran itu, saudara klik dan saudara ketik Ahitofel, maka saudara akan lihat di manakah Ahitofel itu terdapat di Alkitab. Ahitofel adalah kakeknya Batseba. Mengejutkan bukan? Siapakah Batseba? Batseba ini adalah perempuan yang diambil sebagai istrinya Daud dengan cara merebutnya dari Uria, orang Het. Dengan cara apa saudara-saudara? Membunuh Uria, dikirimkan ke medan perang saudara-saudara, dia mati dan Batseba saudara-saudara diambil sebagai istri oleh Daud. Ini kejahatan yang luar biasa. Dan kemudian karena marahnya Ahitofel saudara-saudara atas apa yang Daud lakukan saudara-saudara, ia menyimpannya. Perhatikan, selama bertahun-tahun Ahitofel menyimpannya. Dia merasa tidak bisa menyingkirkan atau membunuh Daud, tetapi dia menyimpannya sampai ke waktu yang tepat. Saudara-saudara, dia menunggu dan menunggu. Saudara bisa membacanya di 2 Samuel pasal 11 ayat yang ketiga dan 2 Samuel pasal 23 ayat 34. Keterangan mengenai Ahitofel sebagai kakeknya Batseba. Kemudian yang ketiga, pada akhirnya ia bergabung dengan Absalom untuk memberontak kepada Daud. Saudara bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 12. Sekarang perhatikan saudara-saudara 2 Samuel 15 ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Kenapa rakyat banyak yang memihak Absalom? Karena ada Ahitofel di situ. Karena orang akan berpikir, wow, penasehat raja,
orang yang nasihatnya sama dengan yang dimintakan kepada Tuhan, berpihak kepada Absalom, maka pastilah Absalom yang menang, saudara-saudara. Nanti di bagian yang lain saudara-saudara saya akan membagikan kepada saudara mengenai Absalom. Kita akan belajar tentang Ahitofel terlebih dahulu. Ahitofel bergabung dengan Absalom. Dan orang-orang makin banyak. Banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Sehingga yang terjadi saudara-saudara, Daud harus menyingkir, meninggalkan Yerusalem, saudara-saudara, meninggalkan segala sesuatunya dan dia kehilangan tahtanya sebagai raja karena direbut, dikudeta oleh anaknya sendiri, anak kesayangannya yang bernama Absalom. Saudara-saudara, suatu kali saudara-saudara, untuk menyingkirkan Daud, saudara-saudara, karena Ahitofel dan Absalom punya masalah yang sama, yaitu mereka satu. Absalom dendam kepada Daud karena tidak menyelesaikan perkara pemerkosaan adiknya. Kemudian Ahitofel, dia dendam kepada Daud. Dua orang ini punya masalah yang sama. Kemudian suatu kali, saudara-saudara, Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom. Ketika Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel, dia berkata seperti ini, 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Absalom minta nasihat, karena nasihatnya Ahitofel ini luar biasa. Dan ayat 21 dikatakan, lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah, perhatikan saudara-saudara, hampirilah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh orang Israel. Saudara-saudara, perhatikan nasihat yang diberikan oleh Ahitofel kepada Absalom. Nasihat yang pertama adalah ia menyuruh Absalom untuk meniduri. Kata menghampiri itu bahasa yang halus, saudara-saudara. Tetapi bahasa yang realnya, yang nyata adalah meniduri ibu-ibu tirinya. Gundi itu berarti kan ibu tirinya Absalom. Istri-istrinya Daud. Bukan di tempat yang tersembunyi, tetapi justru di tempat yang terbuka. Di atas soto istana, Absalom menghampiri, meniduri semua gundi-gundi ayahnya. Di tempat terbuka, saudara-saudara, Absalom memperkosa istri-istri ayahnya. Di tempat yang terbuka, saudara-saudara, Absalom terang-terangan membuat dosa yang luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara-saudara, lihat Daud melakukan dosa yang tersembunyi dan oleh anaknya saudara-saudara dibalas, dibuka semuanya saudara-saudara. Dan saudara-saudara ini justru membuat orang-orang yang berpihak kepada Absalom itu makin mendukung Absalom. Gila saudara-saudara. Saya pikir saudara-saudara, bagaimana orang yang dia ini saudara-saudara, Ahitofel ini penasehat raja. Dia bertahan begitu lama bersama dengan Daud, saudara-saudara, dia mampu menyimpan rasa dendamnya. Dan suatu kali ketika kesempatan itu tiba, saudara-saudara, dia membuka setiap nasihat yang ia bisa pakai untuk menjatuhkan, menghancurkan Daud dan keluarganya. Betapa jahatnya hati, saudara-saudara. Dan yang nasihat yang kedua perhatikan, 2 Samuel pasal 17 ayat yang pertama. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya. Jadi Ahitofel itu tahu bahwa Daud itu patah semangat. Kenapa Daud patah semangat? Ia dikodeta oleh anaknya sendiri. Dan mengejutkan dia, seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Perhatikan, jika Ahitofel benar-benar melakukan hal ini, saudara-saudara, Daud memang benar-benar akan mati. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan mengasihi
Daud sehingga dipakailah Husai untuk menggagalkan nasihat Ahitofel. Saya akan bahasnya nanti di bagian yang akhir, saudara-saudara. Saudara-saudara, awalnya Ahitofel, saudara-saudara, ini dendam kepada Daud perkara cucunya yaitu Batseba, karena Daud mengambil Batseba dengan paksa, dengan cara yang sangat jahat. Tetapi sampah yang ia simpan itu dia dapat tutup rapat-rapat, saudara-saudara. Perhatikan, saudara-saudara, mari saudara-saudara dan saya refleksikan hati kita ke ayat Tuhan yang kita dengar saat ini. Apapun kekecewaan yang saudara simpan, rasa pahit yang saudara simpan di hati, dendam, amarah, geram yang saudara simpan di dalam hati, jika itu tidak kita bereskan, saudara-saudara, maka itu akan membawa saudara dan saya kepada satu kesempatan di mana saudara dapat membalas. Siapakah yang bisa memberi kesempatan itu, saudara-saudara? Bisa Tuhan, bisa iblis. Saudara akan diberikan kesempatan. Suatu kali, saudara-saudara, jika saudara pernah dihina oleh keluarga saudara karena saudara tidak mampu, dan saudara belum bisa membalas, maka saudara menunggu waktu untuk membalas. Kenapa saudara menunggu waktu? Karena saudara menyimpan sampah itu, memupuknya sampah itu, saudara-saudara, dan ditumpuk, saudara-saudara. Saudara menunggu kesempatan, dan suatu kali mungkin saudara menjadi lebih kaya dari saudaramu, lebih berkuasa dari saudaramu, dan saudara merasa ini adalah kesempatan untuk membalas. Nah, ketika kesempatan itu tiba, saudara-saudara, berhati-hatilah. Karena hidup saudara bisa saja berakhir pada saat itu juga. Lihat 2 Samuel pasal 17 ayat ke-14. 2 Samuel 17 ayat 14 dikatakan, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ayat yang ke-23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara-saudara, kita beberapa waktu ini sedang memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudara, adalah pribadi yang diberikan kepada gereja Tuhan supaya gereja Tuhan itu sampai ke tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya. Ia adalah pribadi yang menolong, yang menyertai saudara dan saya, yang mengingatkan perkataan Kristus. Nah, saudara-saudara, dan juga Roh Kudus, saudara-saudara, memberikan karunia-karunia. Nah, karunia, saudara-saudara, itu tidak serta-merta hilang ketika saudara dan saya mendukakan Roh Kudus. Saudara akan melihat bagaimana orang percaya, orang Kristen yang memiliki sebuah karunia atau beberapa karunia, saudara-saudara, karunianya tetap jalan. Meskipun ia menyimpan dendam di dalam hati, ia meskipun menyimpan amarah di dalam hati, meskipun ia menyimpan kepahitan di dalam hati, karunia tetap jalan. Lihat Absalom, saudara-saudara, Ahitofel, karunia memberi nasihat Ahitofel itu tetap ada dan berjalan meskipun ia memelihara kekecewaan dan kepahitan, ia menyimpan dendam dan amarah. Karunia menasehatinya itu tidak hilang, saudara-saudara. Nah, ini yang bahaya. Ahitofel, saudara-saudara, itu bersabar dan tetap bersama dengan Daud. Daud itu enggak ngerti kalau ternyata orang yang selama ini menyertainya, memberi nasihat kepadanya, yaitu Ahitofel yang menjadi penasehatnya, saudara-saudara, itu ternyata orang yang sangat kepahitan dengan Daud, sampai-sampai ia membuat rencana untuk menyingkirkan Daud. Lihat nasihat yang kedua Ahitofel kepada Absalom, ia meminta tentara 12.000 tentara supaya ia bisa membunuh Daud. Dan kalau itu benar-benar terjadi, saudara-saudara,
nasihatnya tidak digagalkan oleh Husai, Daud itu benar-benar mati saudara-saudara, karena keadaan Daud dan tentara Daud, rakyat yang menyertai dia itu sedang letih, lesu, patah semangat. Itu adalah kesempatan yang kalau dalam peperangan itu terjadi sekali saja. Daud gak ngerti bahwa orang yang bersama-sama dengan dia, orang yang masuk ring satu saudara-saudara. Penasehat raja itu kan berarti ring satunya Daud. Panglima, penasehat, imam itu ring satunya Daud. Saudara perhatikan, Daud gak menyadari bahwa orang ini menyimpan dendam kepadanya. Dan Ahitofel saudara-saudara, dia menyimpan amarah selama bertahun-tahun, bisa jadi berpuluh-puluh tahun. Dan sampai pada waktu di mana Absalom membelot saudara-saudara, memberontak, Ahitofel memilih untuk memihak kepada Absalom. Kenapa saudara-saudara? Karena memiliki masalah yang sama. Kepahitan. Bagaimana kepahitan itu bisa merusak saudara-saudara. Demikian merusaknya saudara-saudara, sampai dua orang ini bisa membawa hampir seluruh bangsa Israel berdosa. Dengan apa saudara-saudara? Menyaksikan dosa yang dibuat terang-terangan oleh Absalom di atas sotoh istana dengan meniduri gundi-gundi ayahnya. Dan mereka menyetujuinya, gila saudara-saudara. Saudara-saudara, hati-hati dengan kepahitan dan kekecewaan. Jika saudara mulai susah tidur, kesehatan saudara mulai terganggu, karena saudara menyimpan amarah, kepahitan, geram terhadap seseorang, saudara-saudara, segera selesaikan. Atau kegeraman, kemarahan, kepahitan itu akan menyelesaikan hidup saudara, membuat saudara melenceng jauh. Itu yang terjadi kepada Ahitofel dan Absalom. Mereka berdua mati mengenaskan. Saudara-saudara, orang yang luar biasa bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Dan saudara-saudara, saya berkata hal ini saudara-saudara karena ini adalah penyakit yang seringkali muncul di dalam diri kita dan di dalam gereja. Bagaimana kita bisa saja mendukakan Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 30 dan seterusnya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kalau saudara menyimpan kekecewaan, saudara menyimpan kegeraman, saudara menyimpan amarah, saudara menyimpan kepahitan, saudara bisa jadi akan menyebar fitnah dan saudara akan mulai bertikai, mengajak orang untuk memusuhi. Sama seperti yang dilakukan oleh Absalom dan Ahitofel, mengajak rakyat Israel untuk memusuhi Daud, memprovokasi untuk bersama-sama melakukan dosa. Lihat saudara-saudara bagaimana hidup saudara dan saya itu bisa dipakai oleh iblis. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Karena kita mulai menyimpan sampah di tempat yang salah. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, hidup itu singkat saudara-saudara. Ada yang sangat singkat, ada yang terlalu singkat, tetapi ada juga yang mungkin diberi kesempatan lebih lama. Dan jika saudara hari ini, saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dengar baik-baik, jangan pernah menyimpan sampah di dalam hati. Kekecewaan, kemarahan saudara-saudara itu harus diselesaikan. Dengan cara apa saudara-saudara? Saling mengampuni. Lepaskan pengampunan saudara-saudara. Itu mungkin akan menyakitkan saudara,
tetapi disitulah kasih itu tumbuh. Itu mungkin akan membuat saudara begitu berduka. Tetapi duka saudara itu justru sukacitanya Roh Kudus. Sebaliknya saudara-saudara yang menyukakan daging, menyimpan amarah, kegeraman, kepahitan saudara-saudara, itu justru mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, Ahitofel itu orang yang luar biasa. Saudara bisa jadi tetap, saudara yang menyaksikan tayangan ini bisa jadi saudara melayani Tuhan. Saudara merasa melakukan banyak hal buat Tuhan. Saudara dikenal sebagai orang yang sangat baik oleh orang lain. Tetapi yang di dalam hati ini saudara-saudara siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Hati nurani saudara dan saya yang tahu. Dan jika saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini saudara-saudara, selesaikan urusanmu. Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dia saudara-saudara bukan siapa-siapanya engkau, bukan siapa-siapanya saudara dan saya. Saudara dan saya ini menyakiti hati Allah, tetapi dia memberikan diri saudara-saudara menjadi korban buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menerima hidup yang baru. Jangan sampai hidup baru saudara itu dinodai dengan cara kita menyimpan sampah di dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa melenceng sangat jauh tanpa kita sadari. Kita sudah melenceng. Kita sudah melenceng. Kita mulai memikirkan bagaimana caranya mencelakai orang itu. Kita mulai memikirkan bagaimana caranya membuat fitnah terhadap orang itu yang kita benci. Kita mulai memikirkan bagaimana caranya menyebarkan gosip untuk orang yang kita benci. Kita mulai memikirkan bagaimana mengajak orang-orang supaya membenci orang yang kita juga benci. Hati-hati. Itu adalah dosa terhadap tubuh Kristus. Saya harus terus terang berkata kepada saudara, itu adalah dosa mendukakan Roh Kudus, dosa terhadap tubuh Kristus. Jadi selesaikan urusan saudara. Jangan lagi kita mendukakan Roh Kudus karena menyimpan kepahitan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di rumah dimanapun kami menyaksikan tayangan ini. Dan apabila ada di antara kami yang menyimpan amarah, kegeraman, dendam, kepahitan, yang membuat hati kami, hidup kami demikian pahitnya, biarlah Tuhan tolong kami dalam kelemahan kami, supaya kami bisa melepaskan pengampunan ya Tuhan kepada orang-orang yang mungkin telah berbuat salah kepada kami. Biarlah korban Kristus di atas kayu salib itu yang mengingatkan kami semua akan betapa besarnya kasih-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami menjadi anak-anak yang jadi menurut kepada Roh Kudus supaya kami sampai kepada tujuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan pemberitaan firman-Mu, memberkati kami semua, dan kami semua mengangkat tangan kami kepada Bapa, kami menerima berkat damai sejahtera yang dari Tuhan, supaya dengan damai sejahtera yang dari Tuhan kami dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.